Tahukah Anda dengan istilah behavior rigidity atau kekakuan perilaku, atau yang biasa kita sebut dengan rigid? Oke, kita kembali belajar bersama TML. Behavior rigidity yaitu kesulitan anak mempertahankan perilaku yang sesuai dalam situasi baru atau asing. Singkatnya, rigiditas pada anak autisme ini yaitu perilaku yang ditandai oleh ketidakmampuan anak atau kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan, memiliki rutinitas yang sangat kaku, dan mengikuti pola berulang yang sama dalam aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Misal yang pertama, saat pergi ke sekolah, dia ingin selalu melewati jalan yang sama. Kalau misalkan tidak, dia akan marah-marah, dia akan tantrum. Contoh kedua juga, selalu ingin memakai peralatan makan yang sama. Misal, ingin selalu memakai piring yang warna merah. Kalau misalkan tidak ada, dia harus mencari yang warna merah, baru dia mau makan. Contoh ketiga juga nih, hanya ingin belajar bersama guru atau terapis yang sama. Kalau misalkan diganti-ganti terapisnya, dia tidak mau belajar. Contoh yang keempat juga, misal hanya ingin dijemput oleh ayah saja karena mungkin saat bersama ayah dia mendapatkan hadiah atau bersama ayah dia lebih merasa nyaman. Contoh kelima juga nih, hanya ingin memakai baju yang dia suka, misal warna merah atau ungu. Nah itu jika tidak memakai baju yang dia inginkan, dia juga akan marah-marah. Kenapa sih anak bisa rigid? Jadi yang pertama itu merasa cemas dengan peristiwa yang akan datang. Misal saat diberikan aktivitas atau skill baru, karena dia nggak tahu nih mau diapain ya hari ini, atau dia nggak tahu melakukan apa, maka dia akan cemas dan akhirnya dia selalu inginkan aktivitas yang dia sudah bisa. Yang kedua adalah kesulitan anak untuk beralih dari aktivitas satu ke aktivitas lainnya. Jadi karena dia terlalu fokus dengan aktivitas yang dia suka, yang dia minati, akhirnya dia sulit untuk berpindah ke aktivitas lainnya. Yang ketiga adalah menghindari aktivitas yang tidak disuka dan mempertahankan aktivitas yang disuka. Jadi dia sudah mengetahui, oh misal main piano dia suka, sedangkan main puzzle dia tidak suka. Akhirnya dia terus melakukan main piano itu karena mempertahankan aktivitas yang dia suka tersebut. Yang terakhir adalah pemuasan atas suatu kebutuhan. Misal kebutuhan dia adalah di auditori, jadi saat menutup atau membuka pintu mobil karena kebutuhannya terpenuhi, maka dia bisa melakukan tutup buka mobil tersebut secara berulang sampai dia merasa terpuaskan atas kebutuhan tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah rigid itu perlu dihilangkan? Nah, sebelum ayah bunda menjawab, jadi saya akan memberikan hal-hal yang positif dari kondisi rigid pada anak autis. Yang pertama itu anak akan lebih fokus pada aktivitas tertentu. Misal sangat suka bermain piano, ya ayah bunda bisa memberikan les piano dan ada kesempatan besar anaknya menjadi pianis yang hebat karena fokus pada satu bidang yang dia minati. Yang kedua, memiliki ketidakfleksibelan juga membangun kegigihan dan ketekunan. Sedangkan dua hal ini adalah sifat mendasar yang harus dimiliki dalam hidup. Tidak semua orang seperti kita tekun untuk melakukan sesuatu, bukan? Ayah bunda juga perlu mempertanyakan nih, apakah rigidnya itu menghambat pada fungsinya seperti interaksi sosial, kehidupan sehari-hari atau saat belajar dan lain-lain. Dan lalu apakah rigidnya itu membahayakan dirinya sendiri, orang lain, dan berdampak pada orang sekitarnya? Jika iya, orang tua perlu menemukan cara untuk menghentikan atau mengurangi rigiditas tersebut. Dan jika tidak, berikanlah ruang dan kesempatan untuk mengembangkan ketertarikan mereka terhadap aktivitas tersebut. Nah, tim TML punya cara untuk melakukan penanganan anak yang rigid. Yang pertama, memberikan social story setiap kali akan memberikan hal baru. Kedua, memvariasikan aktivitas dengan mengikut sertakan orang, waktu, lokasi, dan cara yang berbeda. Yang ketiga, melatih anak untuk memilih kegiatan yang ingin dilakukan sambil menerapkan pacing and leading. Yang keempat, memberikan batasan jika muncul penolakan dan langsung memberikan pujian saat melakukan yang kita instruksikan. Dan yang kelima, tidak memberikan target yang terlalu tinggi saat mengajarkan aktivitas baru. So, anak autisme itu sangat unik dan spesial sekali bukan? Setiap perilaku yang muncul selalu ada positif dan negatifnya. Yang penting kita memiliki mindset yang positif agar selalu melihat kesempatan belajar saat menangani anak autisme. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa!